Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, khususnya manusia itu dengan penciptaan yang sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim. Sungguh manusia, kami menciptakan manusia dengan bentuk atau rupa yang sebaik-baiknya. Baik itu dalam fisiknya, yaitu material kita, maupun kita dilengkapi dengan perangkat yang namanya kecerdasan ataupun otak. Sehingga wajar kalau manusia diberi tugas sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pengurus bumi ini. Sehingga waktu itu ketika manusia akan diciptakan, maka ada proses dari para malaikat, ya Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan? Sehingga Allah menjawab, kamu tidak tahu apa yang aku ketahui. Sehingga jadilah manusia yang bisa mengurus bumi ini sehingga menjadi dinamis, menjadi harmoni, berkembang dengan kecerdasan manusia itu sendiri. Di dalam kitab Nasha'irul Ibad itu ada 4 perkara atau 4 mutiara istilahnya di dalam tubuh manusia itu. Nah, tentu ini 4 mutiara ini adalah merupakan bahasa majazi, yaitu istilah bahwa dalam tubuh kita ini mempunyai 4 keistimewaan. Tentu 4 di sini bukan suatu pembatasan, akan tapi di antara keistimewaan-keistimewaan yang kita miliki sebagai umat manusia. Yaitu keempat tersebut, yang pertama adalah ad-din, agama. Yang kedua akal, yaitu kecerdasan, akal. Kemudian yang ketiga ada al-haya, yaitu rasa malu. Kemudian yang keempat adalah amalus soleh, yaitu amal atau perbuatan yang baik. Nah, ternyata di dalam kitab itu diterangkan bahwa 4 ini akan hilang, akan rusak dengan 4 perbuatan yang lain, 4 perbuatan yang buruk. Jadi yang pertama adalah ad-din. Fitrah manusia adalah beragama. Siapapun itu sebenarnya harus memerlukan yang namanya agama, karena agama merupakan thoriq, merupakan jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata agama itu akan berkurang, ya, bukan hilang, akan rusak dengan adanya hasad di dalam diri kita. Sehingga yang diperintahkan Rasulullah adalah la yu'minu ahdukum, tidak beriman. Artinya di sini awal dari Rasulullah adalah bukan beriman menjadi kafir, bukan, akan tapi berkurang iman kalian sampai engkau mencintai dirimu seperti engkau mencintai saudaramu, seperti engkau mencintai dirimu. Kemudian di pemahaman yang lain dikatakan bahwa sampai engkau menyenangi sesuatu yang disenangi oleh saudaramu. Itulah seorang mukmin. Sehingga sifat hasad ini akan merusak agama kita, akan mengurai keimanan kita. Karena apa? Hasad itu adalah melihat kesenangan orang kita tidak suka. Hasad itu, dengki itu adalah melihat kesenangan orang kita tidak suka, dan ini memang mudah untuk disampaikan. Kan tapi siapa yang tidak mempunyai rasa seperti itu di antara kita? Tentu tugas kita adalah mengurangi, meminimalisir perbuatan tersebut. Sehingga hasad yang paling tinggi adalah yang paling parah, yaitu orang yang tidak suka dengan kesenangan orang lain, kemudian dia ingin kesenangan itu hilang daripadanya. Inilah hasad. Sehingga di dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa hasad itu bagaikan api yang membakar kayu bakar, sehingga yang akan membakar amal-amal kita. Pantas bahwa Rasulullah memberikan warning bahwa tidak beriman dari salah saudara sekalian sebelum engkau menyenangi apa yang disenangi oleh saudaramu. Sehingga ketika saudara kita mendapatkan sesuatu yang enak, kita senang. Kemudian saudara kita mendapatkan kesulitan, kita juga ikut merasakan kesedihan. Seperti sekarang kita ini di antara peristiwa yang lagi
viral adalah tentang agresi di Gaza. Itu sebagai seorang muslim tentu walaupun kita tidak bisa membantu secara fisik, akan tapi dana kita, doa kita selalu mengalir ke sana. Dan yang penting janganlah mencela orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Oleh sebab itu, di antara merusak agama adalah bagaimana kita tidak senang dengan kesenangan yang ada pada orang lain. Istilahnya adalah senang melihat dia susah, susah melihat dia senang. Itulah perasaan yang memang harus kita kikis, memang harus kita kurangi. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah keistimewaan yang kita punya, mutiara yang kita punya adalah akal, yaitu kecerdasan, berpikir bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Ini ternyata juga akan hilang atau berkurang dengan apa? Al-ghadab, yaitu kemarahan. Sehingga ciri orang-orang yang beriman seperti tadi dibaca suratnya adalah orang yang bisa menahan marahnya. Menahan marahnya di saat dia seharusnya marah. Ini menahan marahnya di saat seharusnya dia marah. Dan memang bahwa kemarahan ini akan membuat orang seakan-akan hilang akalnya. Berkata sudah tidak dikontrol lagi, berkata dengan menuruti nafsunya, sehingga kadang justru dengan kemarahan itu menimbulkan masalah yang baru. Berapa banyak pasangan suami istri yang dengan kemarahannya akan menimbulkan akibat perceraian. Karena apa? Didasari dengan marah. Sehingga ada perkataan yang menarik bahwa janganlah seorang hakim pemutus perkara memutus dengan kemarahan. Nanti pasti hasilnya akan salah. Oleh sebab itu, marah memang kita harus marah, akan tapi bagaimana kita bisa menahan marah itu, menyalurkan sebagaimana Rasulullah memberikan solusi bahwa kalau engkau marah, maka duduklah, berbaringlah, berwudulah. Sekali lagi, ini memang mudah disampaikan, akan tapi sulit untuk dikerjakan. Akan tapi tentu selalu kita berlatih, selalu memperbaiki diri kita. Sehingga ada juga yang menahan marah itu dengan mengeluarkan sesuatu kekuatan atau berteriak untuk mengeluarkan apa isi hati kita. Tapi tentu kita, karena panutan kita ada Rasulullah memberi resep, yaitu kalau marah maka duduklah, berbaringlah atau berwudu dan sholat. Itu tentu resep yang sangat ideal sekali. Kalau kita bisa melaksanakan, tentu kita bisa orang yang bisa menahan marah di dalam menjaga akal kita. Pikiran kita itu akan rusak dengan kemarahan. Oleh sebab itu, jamaah rahmat Allah, dua ini yang kami sampaikan, yaitu mutiara yang berharga dalam diri kita jangan sampai rusak dengan dua perbuatan yang buruk, yaitu agama kita akan rusak dengan sifat hasad kita, dan akal kita akan rusak dengan sifat pemarah kita. Bukannya tidak boleh marah, akan tapi jangan menjadi kita seorang yang pemarah. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah dua dari empat yang kami sampaikan, yaitu tentang mutiara yang berharga yang ada di dalam tubuh manusia. Kita jaga agar selalu itu baik di dalam diri kita, jangan sampai rusak dengan amal atau perbuatan kita yang buruk. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada subuh ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.